Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ammulat Qur'aniyah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini memberikan beberapa catatan kepada kita. Yang paling utama memberikan catatan kepada kita adalah tentang dua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi pelaksanaan, ibadah itu ada dua, yaitu yang pertama ibadah yang ditampakkan, dan yang kedua ibadah yang tidak ditampakkan. Kedua jenis ibadah ini diperintahkan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya diperintahkan dan dua-duanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harusnya tidak semua ibadah di-share, ditampakkan, dan tidak juga semua ibadah disembunyikan. Sebagian ibadah boleh ditampakkan dan boleh disembunyikan, seperti sedekah. Sedekah yang baik itu diantaranya adalah sedekah yang ketika tangan kanan menyampaikan sedekah itu, tangan kirinya tidak tahu. Itu dalam salah satu ungkapan Rasulullah SAW. Sebagian bahkan wajib ditampakkan, seperti sholat berjamaah. Nah, ini sholat berjamaah, dan ini sekaligus melatih keikhlasan kita agar kita senantiasa bisa ikhlas walaupun ibadah kita dipersaksikan, dilihat oleh orang banyak. Nah, ini pentingnya ibadah yang ditampakkan, karena kalau tidak ditampak bagaimana dia bisa sholat berjamaah. Bahkan sebagian wajib dipersaksikan dan mengundang orang untuk menyaksikannya, seperti pernikahan. Sebab kalau pernikahan tidak dipersaksikan, tidak mengundang, diam-diam justru menjadi fitnah. Nah, disinilah ada ibadah yang wajib ditampakkan, wajib diperlihatkan, wajib dipersaksikan, wajib diumumkan agar tidak menjadi fitnah, dan bisa jadi juga agar menjadi pelajaran bagi orang-orang lain. Seperti sholat berjamaah, itu juga bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Ibadah yang ditampakkan ini punya fungsi. Apa fungsinya? Yaitu berfungsi sebagai syiar, syairillah, sebagai syiar-syiar Allah. Ya, jadi syiar ini harus ada, dan syiar itu harus muncul di tengah-tengah kehidupan. Sedangkan ibadah yang tidak ditampakkan berfungsi sebagai fondasi. Nah, makanya ada ibadah-ibadah yang tidak ditampakkan, yang harus kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, yang nanti itu akan menjadi fondasi bagi kehidupan kita. Kalau diibaratkan bangunan, dia sebagai fondasi. Kalau diibaratkan pohon, dia sebagai akar. Sehingga seseorang ketika punya modal, punya simpanan ibadah-ibadah yang tersembunyi, yang sangat kuat dan kokoh, maka dia akan memiliki fondasi yang kuat. Ibadah yang berfungsi sebagai pondasi atau akar ini sangat penting dan menentukan. Karena itu harus ada ibadah-ibadah yang kita sembunyikan dari manusia. Karena ibadah-ibadah inilah yang akan menguatkan kita saat menghadapi berbagai ujian, musibah, fitnah, godaan, dan tantangan itu. Ya, seperti sholat tahajud, munajat kita kepada Allah, ya, doa-doa kita, ya, ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan, puasa sunnah itu juga puasa yang harusnya kita sembunyikan, tidak kita pamerkan, supaya berfungsi sebagai pondasi yang akan menguatkan kita saat kita menghadapi ujian, godaan, dan tantangan kehidupan yang berat ini. Ya. Karena itu orang yang mengalami kelemahan biasanya karena ibadah sirriyahnya kurang. Ya, fondasinya rapuh, dia tidak punya simpanan ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi. Ya, qiyamul lailnya jarang, puasa sunnahnya tidak terlaksanakan. Ya, ibadah-ibadah yang harusnya disembunyikan malah di-share,
ya, diumumkan kepada orang banyak. Karena itu Allah menyiapkan Nabi di masa awal dakwah dengan mewajibkan ibadah sirriyah, yaitu qiyamul lail. Sebagian ulama mengatakan qiyamul lail itu wajib bagi Nabi SAW. Dari mana para ulama menyimpulkan bahwa qiyamul lail itu wajib bagi Nabi, terutama di masa-masa awal? Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Dan begitu juga para sahabat. Dan ini salah satu rahasia ya ketangguhan para sahabat Nabi di masa-masa generasi awal. Karena ternyata mereka memiliki pondasi yang kuat, yaitu melalui memperbanyak ibadah sirriyah, ibadah yang senantiasa disembunyikan. Itu yang kemudian akan memperkuat kepribadian seseorang. Dan semuanya sangat ditentukan oleh hati atau niat. Baik ibadah yang tampak ataupun ibadah yang tidak tampak, niat ikhlas karena Allah itu akan sangat menentukan. Kita sendiri yang lebih tahu kemaslahatannya. Apakah suatu ibadah itu perlu di-share atau tidak? Yang jelas kita harus punya ibadah sirriyah atau tersembunyi. Tidak semua harus di-share di medsos. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.